masih merasa punya keinginan yang belum diberi. Kalau fokus kita dengan apa yang Allah berikan, oh udah beda hidup ini. Syukur saja terus. Hadirin sekalian ya, Allah kan sudah tahu nih keperluan kita, keinginan kita. Dan Allah menguasai semuanya. Sebetulnya ada jalan yang membuat kita ditambah pemberian oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Syukur. Makanya kita tuh menderita bukan karena kekurangan karunia. Gak ada cerita kekurangan karunia. Kita menderita karena kurang karena kurang Allah tahu nih, ada yang diam, ada yang nyebut syukurnya tuh ya daripada nggak ngomong, ada yang syukur. Semua ucapan balik kepada dirinya. Saya tidak punya wewenang untuk menilai. Jadi cara yang paling efektif supaya kita ditambah terus oleh Allah karunia-Nya adalah syukur. Wah, syukur, alhamdulillah ala kulli hal. Nah, syukur itu ucapan alhamdulillahi rabbil alamin itu lebih hebat daripada karunia yang sudah Allah beri. Misalkan ada yang ingin apa? Coba sebutin aja, Dek. Enggak apa-apa sebutin karena bukan saya yang bakal ngasih, ya. Egi pengen apa, Gi? Ini bingung kan? Sok pengen apa? Bingung tuh dah. Egi mah dikasih pengen sih, Allah lagi mendengarkan. Egi pengen apa, Gi? Pengen bahagia dunia akhirat? Sama dong, ya. Syukur Gi. Harus yakin ke Allah. Jadi sumber masalah terbesar dalam hidup kita adalah kurang yakin ke Allah, sehingga kita hidupnya itu sibuk dengan berharap kepada selain Allah. Jadi kita tuh kemana-mana teh menghibah. Bayangkan makhluk ini kan aslinya nggak punya apa-apa kecuali yang Allah titipkan. Lemah kecuali Allah kuatkan. Bodoh kecuali Allah percikin ilmu dikit. Itu juga kalau nggak dibikin lupa, nggak dibikin pikun, ya. Nah, kita bersandar kepada makhluk, bayangkan, yang dia sendiri tidak bisa nolong dirinya sendiri. Saudara mungkin ada, aduh saya ingin curhat ke AA. Saudara belum tahu ya masalah-masalah saya, ha? Mantap hadirin. Tapi dah saya curhat ke orang juga. Mau ngapain? Kecuali ikhtiar minta ke Allah, siapa tahu Allah memberikan petunjuk lewat hamba-hambanya. Kayak kita mau sembuh, minta ke Allah, kita datangi dokter, kita makan obat. Tapi tidak boleh bersandar ke dokter dan ke obat. Karena ini obat tidak bisa menyembuhkan tanpa izin Allah, ini dokter juga tidak. Jadi apa-apa tuh harusnya sekarang ke Allah dulu, ya. Apapun juga, mau ketemu orang atau ke Allah dulu. Yang ngebulak-balik hati orang adalah Allah. Mau jualan, yang ngebagikan rezeki siapa? Kalau nyebut Allah tesing pakai hati, hadirin. Allah, duh enak. Allah, ya Allah tahu saudara, daripada enggak ya takut dimarahin Agim. Allah, sebetulnya nikmat yang sangat besar itu ketika menyebut nama Allah, hadirin. Wajilat qulubuhum, kalau sudah sampai yakin. Itu artis saja ketika lihat artis idolanya, naonan. Ya, saya pernah lihat kedatangan artis sampai gagap.
Bagaimana sahabat jumpa dengan Rasulullah? Aduh, Masya Allah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Hadirin, jadi harus bagaimana sekarang? Mau tahu apa yang harus kita lakukan? Banyak memikirkan, menafakuri, nikmati ada bertepi dari Allah. Fokus ke sana, rasakan nikmat. Aduh, ya Allah, bisa bergerak, alhamdulillah, bisa nafas, alhamdulillah. Banyak. Allah tahu aib dan dosa kita ditutupi, alhamdulillah. Kita ketemu dengan seseorang yang dia tahu modal kita, tapi dia nggak ngomongin, alhamdulillah ya Allah. Ya seperti reuni itu kan sebetulnya bahan bencana ya kan. Saya kalau mau reuni juga ada tahu modal saya, tapi kalau Allah tutup nggak ngomong dia, malah ngomongnya, duh punten ada, nggak nyangka bakal jadi kiai ya. Dulu mah nggak ada remeng-remeng sama sekali. Mudah-mudahan bisa memaafkan kalau tenang aja. Allah yang menutupi, Allah yang menghilangkan dari memorinya. Allah. Mau apapun ke Allah dulu. Sedang misalkan mau potensi bertengkar, kita mau sibuk beradu argumen, ke Allah dululah yang bisa membimbing lisan kita. Benar? Yang bisa menenangkan hati kita. Rabbi shrahli sadri, tenangkan hati ini ya Rabb. Allah yang bisa menenangkan. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Allah yang membuat kita ketemu siapa, mikir siapa, semua nanti dalam kekuasaan Allah. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli, hilangkan ini gagap, keluh, dan jadikan kata-kata ini bisa dipahami. Allah yang membuat orang paham, bukan pintar ngomong, bukan hebatnya memilih kata, ingin diakagumi, gak perlu. Kalau ceramah, bicara mah, usahakan pilih kata-kata yang disukai Allah. Walaupun kita harus berjuang itu niatnya agar Allah suka, kata-katanya yang Allah suka, selebihnya Allah yang menghujamkan di hati siapa, yang Allah tetapkan, Allah kehendaki, nempelkan di otak siapa, Allah yang menggerakkan. Makanya tidak usah terlalu rumit menjadi jago retorika apa? Ya retorika yang ujungnya harus sama semuanya. Siapa? Kenapa? Ujungnya ya. Mungkin bagus begitu, tetapi apakah itu yang terbaik yang disukai Allah? Kalau kita tidak, ya biasa saja. Tidak usah juga kita ingin kelihatan pinter. Mau apa diakui pinter orang? Tidak ada apa-apanya. Tidak usah juga kita ingin dianggap ceramahnya hebat, dahsyat, mau apa? Menggetarkan, menghujam kolbu, merasuk sukma. Nah, tuh kan? Enggak perlulah. Juga tidak perlu karena ceramah ke anak muda, kemudian saya harus pakai topi SD lagi, ini juga tidak menarik ya. Halo? Rasulullah SAW dakwah kepada para pemuda, tidak berperilaku sebagaimana pemuda. Kita kadang-kadang, karena ini yang dibahasnya benar, harus menyesuaikan dengan cara berpikir, tingkat usia, latar belakang yang diajak dakwahnya. Tetapi ya kita tidak usah merepotkan diri berkelakuan seperti anak muda, karena yang membulak-balik hati itu Allah. Justru kekuatan ruhiyah, walaupun kakek-kakek dakwah ke remaja, kalau Allah izinkan tetap saja remaja itu jadi soleh tanpa harus kita berperilaku seperti remaja.
Karena kita yakin Allah lah yang memberi hidayah, taufik. Masya Allah. Sebetulnya lebih sederhana hidup ini ya. Halo? Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Berusaha keras meminta ke Allah supaya ditambah keyakinan kita. Makin yakin dari waktu ke waktu tuh. Berusaha keras belajar tentang ilmu yang membuat kita semakin kenal dan yakin ke Allah. Lalu berusaha keras riadoh, melatih diri, melepaskan alihah Tuhan-Tuhan yang ada di hati kita. Dan Allah tahu. Makanya doa yang penting ini jangan ditinggalkan. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'a a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau terhadap apa-apa yang saya tahu dan mohon ampun dengan apa-apa yang tidak saya tahu. Itu gerbangnya hadirin. Kalau hati kita dipenuhi selain Allah, dominan, itu Allahnya jadi kepinggir di hati kitanya. Tapi ketika kita ingat sesuatu, Allahnya yang menyelimuti, pasti ingat ke selain Allah. Tetapi sesudah itu menjadi Allah yang menguasainya, insya Allah jadi Allah yang dominan di hati kita. Contoh COVID. Ingat COVID? Ya sekali dua kali, udah itu langsung ingat. Ini ciptaan Allah, ini dalam kekuasaan Allah, tidak bisa menimbulkan mudarat tanpa izin Allah, tidak bisa hilang COVID ini tanpa pertolongan Allah. Allah. Jadi dominan. COVID-nya sekali muncul, tapi Allahnya menjadi dominan. Contoh apa lagi hadirin? Langsung bereaksi. Siapa? Hutan, ya. Hutang. Ingat hutang? Allah Maha tahu jumlah hutang kita. Hanya Allah yang kuasa membayar seluruh hutang kita dengan berbagai cara yang Allah kuasa sekali, itu ya. Baik terpikirkan maupun belum terpikirkan. Jangan cemas. Kita berat itu karena ngitung utang banyak versi kita dan ngitung kemampuan kita. Tapi kalau sudah ke Allah yang Maha Kaya, lah dulu aja Allah izinkan ada orang ngutangin kita, ya. Apa sulitnya Allah bayarkan. Makanya jangan pinjem ke pinjol, ya. Nah, kenapa jadi begini hadirin? Pinjol tuh sama sekali bukan solusi. Yang saya agak emosi sedikit ini hadirin, ya. Karena riba yang benar-benar riba pinjol tuh. Kalau sudah ngasih pinjemnya enteng tanpa jaminan, kemudian tidak jelas hitung-hitungannya, tidak jelas pembayarannya, kemudian minta akses berbagai informasi dari HP-nya, kameranya, suaranya udah jelas itu mau merampok, ya. Mumpung ada kesempatan, jangan pinjem ke pinjol. Apa sih artinya pinjolnya? Pinjaman online ya, bener. Ke Allah dulu, aduh tapi saya perlu sekali ambil wudhu, sholat. Terus doanya apa? Minta ampun, tobat. Yang mana yang harus saya tobatin? Semuanya. Dari mulai balik, duh saya lupa dosa saya, itu dia lupa ke dosa. Karena pasti kepahitan itu diundang oleh dosa. Dan Allah menyaksikan siapa yang menangisi dosanya. Ambil air wudhu, kalau tidak bisa sholat karena waktunya tidak cukup, doa dulu. Orang yang yakin ke Allah tuh doanya banyak sekali. Karena mengandalkan Allah Al-Wahhab,
Maha pemberi apapun. Masya Allah. Semangat hadirin. Allah sedang menyaksikan kita tidak? Jawab. Yakin? Allah mendengarkan apapun yang terucap? Allah tahu apa yang ada dalam pikiran kita? Allah tahu apa yang ada di hati? Allah tahu masalah kita tidak? Cicilan tahu? Ya bayar dong ya. Minta terus ke Allah. Harus niat bayar. Karena Allah tahu ada yang niat ngemplang dan niat bayar. Sebanyak apapun, tapi kalau dia niat bayar dan mengandalkan Allah, Allah nanti beri jalan. Entah gimana caranya, insya Allah dilunasin. Tapi walaupun pinjamannya kecil, tapi tidak ada niat bayar, Allah tahu tuh, nggak dimampukan nanti Allah. Dia bayar dan akan jadi beban nanti di akhirat nanti. Allah yang maha memiliki segalanya. Gak ada orang kebayar kecuali Allah yang menggerakkan. Hadirin, nikmatnya hidup ini adalah sibuk dengan pemilik, penguasa, pemberi segala-galanya. Al-Wahhab. Allah maha dekat, tidak rumit, ya, maha mendengar. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan jika hamba bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku adalah dekat. Aku kabulkan doa orang yang meminta kepadaku. Maka hendaklah mematuhi perintah Allah. Banyak doa dan yakin kepada Allah. Fal yu'minu bi, yakin ke Allah tuh. Baik sangka agar senantiasa dalam kebenaran. Benar kita akan diuji, akan di baik-baik, tapi semuanya sudah diukur oleh Allah ujian ini. Dan semuanya supaya kita makin dekat saja dengan Allah. Ini itu kejadian tidak disuka, yang tidak diduga, ya semuanya supaya kita gak pernah lepas dari Allah. Jangan menganggap yang pahit-pahit itu bencana, ya. Sangat boleh jadi yang pahit-pahit itu adalah kasih sayang Allah supaya kita tidak lepas. Saya baru aja lihat di toilet ada sambil nunggu, toilet HP saya kecemplung. Ya, itu teguran dari Allah. Mendingan HP yang kecemplung daripada kepalanya yang kecemplung, ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Demikianlah hadirin sekalian. Ada yang akan ditambahkan, Ustaz? Ustaz, ada lagi kah? Ya, silakan sebagai penutup. Quran surah Ghafir, surah ke-40 ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ya, orang yang jarang doa tuh termasuk yang meremehkan janji Allah, mengabaikan uluran tangan Allah, dalam tanda kutip, ya. Allah mau nolong, kita tidak mau minta, padahal minta tolong itu ibadah yang disukai Allah. Hadirin, mau apapun minta dulu ke Allah. Sebetulnya Allah sudah tahu yang kita perlukan, tapi doa itu akan memperjelas posisi hati kita sebagai hamba
dan memperjelas keyakinan kita Allah sebagai penguasa segala-galanya. Itu yang termahal dari doa itu. Selama ini lebih banyak yang tidak kita minta yang Allah beri. Apalagi kalau kita minta dengan adab yang benar. Dan sebaik-baik permintaan adalah minta menjadi orang yang ahlul yakin kepada Allah. Karena dari sanalah lahir ketakwaan, lahir akhlakul karimah, lahir qalbun salim, insyaallah. Terima kasih sahabatku yang baik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Qarib, Ya Sami, Ya Bashir, Ya Syahid, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian. Duhai Allah yang Maha Menatap, ampuni segala kemusyrikan kami selama ini. Ampuni hati kami lebih banyak melupakan-Mu daripada mengingat-Mu. Ampuni kami lebih banyak berharap dari selain Engkau ya Allah daripada berharap padamu. Ampuni ya Allah, hati kami lebih sibuk dengan pujian makhluk-Mu daripada mencari keridhaan-Mu. Ampuni ya Rabb, kami jarang syukur, jarang meyakini bahwa semua nikmat ini dari-Mu. Ampuni betapa banyak nikmat dari-Mu yang kami gunakan untuk mengkhianati-Mu. Ampuni kami sering berburuk sangka padamu ya Allah. Sering kecewa dan tidak ridho dengan ketentuan-Mu. Astagfirullah. Ya Allah, kami mohon hari-hari yang tersisa dari hidup ini, izinkan kami menjadi hamba yang merasakan nikmat iman, nikmatnya ihsan ya Allah. Jadikan setiap saat hati ini hanya bersama-Mu. Dimanapun merasa dalam tatapan-Mu. Jangan biarkan hati ini berpaling dari-Mu ya Allah. Jangan biarkan ada yang mencuri hati ini dari-Mu. Jadikan hari-hari yang tersisa ini seluruhnya hanya di jalan-Mu, hanya karena-Mu, hanya untuk-Mu ya Allah. Hanya agar Engkau ridho, hanya agar bisa pulang berjumpa dengan-Mu. Ya Allah, sampaikan salam kami, salawat salam kami kepada Rasulullah. Kami sangat bersyukur menjadi umat-Nya ya Rabb. Bukakan hati kami agar bisa menyusuri tauladani contoh Nabi ya Allah. Golongkan kami menjadi hamba yang merasakan nikmat syafaat-Nya ya Allah. Dan izinkan kelak kami bisa berjumpa dengan Rasulullah di surga. Ya Allah, sampaikan salawat salam kami kepada keluarganya, beliau, keturunannya, sahabat-sahabatnya, jua umat-Mu. Ya Rahman Rahimin, Allahumma rzuqna al-istiqamah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman ini.
Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah, ampuni dosa kami kepada orang tua. Ampuni ibu bapak kami ya Allah. Sayangi keduanya. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wahai Allah yang Maha menatap, jadikan saat ini saat Engkau jamu dengan mustajabnya doa ya Allah. Engkau Maha mendengar, innaka antas sami'ul alim. Taqabbal minna ya Allah. Amin. Hadirin bagi yang masih ingin doa, doalah masing-masing. Amin ya Allah. Wahai yang Maha menatap, kabulkan ya Allah, kabulkan doa-doa kami. Taqabbal minna ya Karim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Wahhab. Taqabbal minna ya Arhamar Rahimin. Taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Utang dicukupi, dilunasi, yang kekurangan diberikan kecukupan, yang sedang susah diberikan kelapangan, yang belum dapat hidayah diberi hidayah, juga diberikan jodoh terbaik, diberikan kemudahan urusan yang penuh berkah, dijauhkan dari bala fitnah wal musibah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.